Bagaimana caranya supaya satu rakaat di Istiqlal 100.000 rakaat di Haram? Bisa? Bisa. Pengajian anti gempa. Pengajian Kan anti tambah. gempa. Pengajian anti. Belum ada yang punya. Belum ada. Karena baru dari mulut ini keluar. Oh, 313 Rasul Allah hadir. 124.000 Nabi hadir hari ini di sini. Ibu hadir Nabi, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sahabat ya, saya akan coba mereaksi terkait ceramahnya seorang kiai. Tapi entah saya kurang kenal sahabat ya siapa kiai ini. Yang jelas kiai ini berbicara di depan jamaahnya itu ngawur sahabat ya. Bicara seenaknya tanpa jelas nas dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yaitu dimana di dalam statement kiai ini sahabat ya tentang keutamaan sholat di Masjid Istiqlal. Beliau mengatakan 1 rakaat sholat di Masjid Istiqlal itu sama dengan 100.000 sholat di Masjid Ciamis atau Bandung. Masya Allah sahabat ya, tentu saja ini statement yang ngawur dan perlu diluruskan. Segala sesuatu mengambil keutamaan sahabat ya itu harus ada dalilnya, baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Tentu saja Pak Kiai ini secara tidak langsung sahabatnya itu menyamakan Masjid Istiqlal tersebut hampir mirip dengan keutamaan sholat di Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa. Yang tentunya di dalam hadis Rasulullah SAW, 1 rakaat sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 sholat di masjid-masjid kita ini. Coba mari kita simak videonya. Sholat 1 rakaat di Istiqlal 100.000 rakaat di Ciamis, 1 rakaat di Istiqlal 100.000 rakaat di Bandung, di DKI, di Sabang, di Merauke, 1 rakaat di sini. Alhamdulillah. Seperti 1 rakaat di Haram, 100.000 rakaat di sini. Di seluruh dunia itu ya sahabat ya. Tapi orang ini orang paling usil dilahirkan ke bumi ini. Bagaimana caranya supaya 1 rakaat di Istiqlal 100.000 rakaat di Haram? Bisa? Bisa. Pasti baru dengar. Baru dengar lah Pak Kiai. Karena baru ini. Jadi kuping ini pun doa baru dengar dari mulut ini. Bagaimana caranya supaya 1 rakaat di Istiqlal nilainya 100.000 rakaat di Masjidil Haram? Bisa? Kalau bisa, bisa. Mana bukti? Tanggung jawab. Bertanggung jawab omongan ini. Tidak boleh mengatakan yang tidak menguntungkan, apalagi merugikan. Ini di tempat suci. Saksi. Ini hari kemenangan. Tadi. Pengajian anti gempa. Pengajian Kan anti tambah. gempa. Pengajian anti. Belum ada yang punya. Belum ada. Karena baru dari mulut ini keluar. Oh, Begitu pengarsa Bang wafat. Dulu namanya Wakil Tahkim. Sekarang petani pohon anti gempa. Petani pohon anti. Jelas sahabatnya ini sesuatu yang ngawur. Malah Pak Kiai ini seolah-olah menyamakan keutamaan di Masjid Istiqlal tersebut sama persis dengan di Masjidil Haram. Sholat di Masjid Istiqlal sama dengan 100.000 sholat di masjid yang lainnya. Dan beliau tadi menyebutkan bahwa dari Sabang sampai Merauke, berarti di seluruh masjid Indonesia ini sahabat ya. Dan lebih ironisnya lagi sahabat ya, Bapak Kiai ini menyampaikan sebuah khurafat yang aneh. Yang mana Bapak Kiai ini mengatakan di dalam majelisnya tersebut itu hadir 300 lebih para rasul dan para nabi katanya. Masya Allah sahabat ya, ini melebihi Habib Umar bin Hafiz ini. Sedangkan Habib Umar bin Hafiz saja hanya mampu kedatangan Rasulullah SAW saja. Lalu Bapak Kiai ini di dalam majelisnya itu hadir 300 lebih para nabi dan para rasul. Coba mari kita simak videonya. Mana Lukman? Berapa ratus sekarang? 300? Baru 319. Yang sudah pulang 22, berarti kurang lagi. Mestinya Abah punya 313 pas pampres. 300 yang membuat Badar Kubro menang.
yang membuat bala Jalut porak-poranda oleh Tolut sebanyak Rasul 313. Dan hari ini 13. para Rasul yang 313 hadir di sini. Tuh. Cuma tak aja kita boleh 13 pelek Rasul hadir. hadir sih. 313 Rasul Allah hadir sih. 124.000 Nabi hadir hari ini di sini. 1.000 hadir Nabi, Masya Allah. 124.000 sahabat hadir. 120.000 wali hadir di sini. Dan para ruh-ruh suci pejuang kemerdekaan hadir di sini. Alhamdulillah. Indonesia Malah nyanyi. tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sana aku berdiri. Ibu berdiri. Yang di atas juga berdiri. Jamaahnya manut bener lagi. Ini Seolah jamaahnya itu sabda seperti dihipnotis. syair suci. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Masya Allah, tabarakallah sahabat ya. Ini benar-benar kedustaan yang sangat luar biasa. Habib Umar bin Hafiz saja itu hanya Rasulullah SAW yang hadir di dalam majelisnya. Bisa-bisanya Bapak ini mengatakan itu para Rasul 313 dan para Nabi itu 3.000 lebih lah pokoknya tadi yang beliau sampaikan hadir di majelisnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah sahabat ya. Jadi kesimpulan dari majelis Bapak ini sahabatnya itu tidak ada. Apa yang didapatkan dari jamaahnya itu tidak ada ilmu sama sekali. Yang mereka dengarkan itu hanyalah khurafat, dan khurafat. Dan saya juga bisa mengambil kesimpulan sahabatnya, itu bukanlah majelis ilmu, tapi majelis khurafat atau majelis dongeng. Karena sesuatu yang bernilai majelis ilmu itu, pasti di dalamnya terdapat keterangan nas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Pasti ustadznya mengatakan, qala Allah Ta'ala dan qala Rasulullah SAW. Jadi kesimpulan dari ceramah yang Kiai tadi sampaikan sahabatnya itu jangan diambil sama sekali ilmunya. Karena itu tidak ada manfaatnya sama sekali sahabat ya. Dan mengenai masalah kehadiran Rasulullah SAW ini sahabat ya, ini sesuatu yang di luar akal manusia. Karena kehadiran Rasulullah SAW itu tidak mungkin di suatu majelis, apalagi di zaman sekarang ini sahabat ya. Dan Rasulullah SAW itu sudah wafat sejak 1400 tahun yang lalu. Mana mungkin Rasulullah SAW itu hadir ke majelis-majelis seperti ini, apalagi majelis penuh dengan dongeng dan khurafat. Sedangkan di majelisnya para dai salafi yang menyampaikan qala Allah Ta'ala dan qala Rasul, apa yang mereka ungkapkan bahwa Rasulullah SAW pernah hadir di majelisnya. Belum pernah sahabat ya. Dan menanggapi statement dari Kiai tadi sahabat ya, bagaimana para nabi dan para rasul selalu hadir di majelis-majelis mereka. Ini tanggapan Ustadz Firanda tentang masalah ini. Mari kita simak videonya. Dan ini sekaligus penutup. Semoga video saya ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka khurafat yang tersebar sekarang, Nabi keluar, Nabi ikut acara maulid, Nabi ikut acara inilah, satu orang ketemu Nabi, Nabi ajar solawatan lah. Bukan mimpi, kenyataan. Nabi datang, Nabi tegur, Nabi naik mobil sama dia, banyak macam-macam orang cerita. Nabi tidur bersama dia, Nabi bertamu di rumahnya. Khurafat yang pakai, makanya inilah pemahaman salaf. Antum paham ini, antum pemahaman salaf ya. Kita tidak bilang mereka bohong, mungkin mereka datangi jin. Ya. Tapi kalau bilang itu Nabi bagaimana? Saya sering ajak berlogika. Nabi tidak pernah datang ke Fatimah. Nabi tidak pernah datang kepada Aisyah. Nabi tidak pernah datang Ummu Salamah. Nabi tidak pernah keluar kuburan ketemu dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman. Nabi tidak pernah keluar ketemu dengan para sahabat, ribuan sahabat. Nabi tidak pernah keluar dari kuburannya ketemu Imam Syafi'i, tidak pernah keluar dari kuburannya ketemu Imam Ahmad, ketemu Abu Hanifah, ketemu Imam Malik, enggak pernah. Tahu-tahu muncul ketemu guru ente guru ente ini siapa? Ya. Nabi tidak pernah ketemu dengan orang-orang sebelumnya, tahu-tahu datang ketemu guru antum ngajarin sholawatan.